Sama segmen sebelumnya, full satu episode kali ini aku membahas tentang anak-anak yang memiliki semangat belajar yang sangat tinggi, bahkan melebihi semangatku sendiri. Irsyad yang pertama, Irsyad kedua, dan seluruh anak Indonesia yang sudah memiliki prestasi segudang sampai ke kancah internasional. Masya Allah, tabarakallah sobat muslim. Baru kali ini kan satu episode aku menceritakan 3 kisah. Besok aku akan merayu semua tim dari PMDK untuk satu episode aku bisa menceritakan 14 kisah ya. Halo sobat muslim, ketemu lagi sama aku, guru kesayangan se-Indonesia, Buling Mantep Jiwa. Ya sobat muslim ya, hari ini aku berpakaian simpel-simpel saja karena aku baru pulang olahraga. Tapi tidak akan meninggalkan kalian untuk menceritakan kisah-kisah yang inspiratif dan seru abisnya tuh abis gitu. Kali ini aku mau mengangkat kisah dari ranah pendidikan. Ada beberapa cerita ya, mungkin aku akan cerita 14 kisah hari ini, enggak ya, kebanyakan ya. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah inspiratif dari Lutfi, yaitu anak tunagrahita di Sabang Aceh yang hafal Al-Quran. Wow, siapakah Lutfi itu? Dialah para malaikat di sekitar kita. Sobat muslim, mungkin beberapa dari kita itu udah nggak asing lagi dengan istilah tunagrahita atau yang biasa disebut dengan disabilitas grahita. Nah, kisah inspiratif kali ini datang dari Lutfi Devri Rizky, yaitu anak penyandang tunagrahita, siswa sekolah luar biasa atau SLB Negeri 2 Sabang yang hafal Al-Quran. Lutfi ini membacakan surat Al-Fatihah dengan tajwid, makhraj, dan irama yang sangat pas. Aku pas ngelihat langsung juga, maksudnya ngelihat dari dokumentasi atau video-videonya, minder sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah pembuka dari Al-Quran begitu sejuk ketika dibacakan Lutfi saat acara launching limit atau 15 menit bersama Al-Quran dan penyerahan sertifikat halal di kota Sabang, Aceh. Sebelum aku menceritakan tentang Lutfi lebih lanjut, mungkin aku disclaimer dulu ya, disclaimer dulu ya, yang belum tahu tentang tunagrahita. Tunagrahita itu adalah istilah yang dipakai untuk menyebut individu yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ secara signifikan di bawah rata-rata. Karena adanya hambatan masa perkembangan mental, emosi, sosial, dan fisik sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Gejala tunagrahita pada anak. 1. Terlambat belajar berguling, duduk, merangkak, atau berjalan. 2. Kemampuan berbicara lambat atau mengalami masalah dengan berbicara. 3. Lambat untuk menguasai hal-hal seperti latihan toilet, berpakaian, dan makan sendiri. Nah, anak dengan tunagrahita memiliki keterbatasan mental yang perlu dididik dan dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Karena mereka membutuhkan dukungan yang lebih dari orang tua dan lingkungannya agar bisa hidup mandiri. Oleh karena itu, anak tunagrahita itu membutuhkan layanan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Tapi FYI atau for your information, tunagrahita ini berbeda ya sama Down syndrome. Mungkin sobat muslim bisa searching sendiri ya, bagaimana pengertiannya. Jatuhnya nanti aku buka kelas nih untuk membahas ini sampai kupas tuntas ya. Berkaitan dengan durasi, kita fokus ke ceritanya Lutfi aja ya sobat muslim. Ciri-ciri anak tunagrahita. Ya, pertama adalah penampilan fisik tidak seimbang. Misalnya kepala ada yang besar, ada yang kecil. Lalu tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia. Begini, satu. Dalam acara launching limit tadi, dari beberapa sumber media yang aku dapat, awalnya acara itu berjalan biasa saja yang dihadiri Kakanwil Kemenak Aceh, Dr. Andes Haji Azhari, dan tamu undangan lainnya.
Nah, acara ini dibuka dengan tari ranub lampuan dan lantunan ayat suci Al-Quran. Suasana berubah menjadi syahdu ketika Ananda Lutfi Devri Rizky naik ke atas panggung. Dia diundang pembawa acara untuk membacakan surat Al-Fatihah sebagai pembuka, salah satu pembuka juga dari acara launching Limi tersebut. Dikutip dari laman Kemenak Aceh, MC Hadianti pada saat itu memanggil Lutfi Devri Rizky ke atas panggung. Kami persembahkan penampilan tahfiz dari Ananda Lutfi Devri Rizky. Ananda Lutfi lalu membacakan surat Al-Fatihah dengan begitu sejuk, sesuai dengan cuaca kita hari ini. Terlihat sayu-sayu, sejuk, nyaman, sepoi, tentram, adem, dan damai. Sayup terdengar tangisan hadirin karena mendengar suara Ananda Lutfi yang membacakan surat Al-Fatihah. Tiba-tiba saja tisu di depan meja banyak yang mengambil. Pun begitu dengan kaum pria ya. Jadi nggak cuma dari kalangan wanita yang sangat sensitif aja, tapi kalangan pria juga banyak yang matanya merah menahan air mata agar nggak tumpah. Pada saat itu seakan-akan bait Al-Quran menghujam sanubari orang-orang yang beriman. Kata Ekawati selaku guru pembimbing Lutfi, beliau mengatakan katanya Lutfi ini selalu dibimbing oleh orang tua dan neneknya, Nur Hayati, di rumah. Nah, saya sebagai guru pembimbing hanya mendampingi saja. Fondasi Al-Quran Lutfi sudah sangat kuat ditanam oleh mereka, yaitu orang tua dan neneknya tadi. Lutfi Devri Rizky merupakan anak dari pasangan Jufri Raden dan Dina Andriana. Saat ini Lutfi tinggal di Gampong Cotbau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Bener nggak sih penyebutannya? Kalau misalnya salah, mohon maaf ya. Ladies and gentlemen, welcome to Sultan Iskandar Muda International Airport, the gateway to Aceh, Indonesia's westernmost province. Located in Banda Aceh. Kemudian guru pembimbingnya Lutfi berkata seperti ini. Lutfi itu hafal juz 30, surat Yasin, dan beraneka sholawat Nabi. Tidak ada batasan yang dapat menghentikan semangat anak ini untuk terus belajar dan berkembang. Anak seperti Lutfi ini kuat, unik, dan kita cintai apa adanya. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah karena dunia ini membutuhkan keberanian dan kekuatan mereka. Cerita dari Ananda Lutfi ini memang terkesan sangat singkat ya Sobat Muslim, tapi sejauh yang aku baca dari berbagai artikel yang udah aku dapat, Lutfi ini memang sangat-sangat luar biasa karena beritanya memang lumayan viral di mana-mana, terutama di wilayah Sabang, Aceh. Diketahui meskipun tunagrahita merupakan sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya, kemudian keterbelakangan mental, lebih lambat dalam proses berpikir dan belajar, namun Lutfi mampu membuktikan bahwa Lutfi tidak memiliki hambatan atau batasan apapun untuk tetap semangat belajar. Itulah yang membuat kisah Lutfi ini sangat menginspirasi banyak orang sampai kisahnya viral di mana-mana, termasuk bagi orang-orang di sekitarnya. Sobat Muslim, kisah dari Ananda Lutfi Devri Rizky tersebut sangat menggugah hati kita untuk terus bersemangat dalam belajar, apalagi dalam urusan agama. Kita tidak boleh membuat batasan apapun untuk terus belajar dan mencari tahu, dan harus menggugah terus rasa keingintahuan kita supaya kita tidak pernah berhenti belajar. Kita harus mencoba mencontoh semangat dari Lutfi walaupun memiliki keterbatasan tunagrahita, namun Lutfi tidak pernah berhenti belajar bahkan sampai sekarang dan seterusnya. Sobat Muslim, berkenaan dengan ranah pendidikan dan semangat belajar seperti Ananda Lutfi Devri Rizky tadi, aku masih punya 2 cerita yang sangat-sangat akan menginspirasi kalian semua. Indonesia tuh punya banyak anak-anak yang sangat berprestasi dan memiliki semangat belajar yang luar biasa. Abis ini bakal kita kupas tuntas. Jangan kemana-mana, cuma di Para Malaikat Desi Kita.